Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 0821 1173 3029 dari program studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Video ini bertujuan sebagai ujian akhir semester 4 mata kuliah Medan Elektromagnetika dengan dosen pengampu Dr. Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Sains. Di video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan sebagai soal ujian akhir semester. Nah, pertanyaan pertama adalah penjelasan dari persamaan Maxwell. Nah, jadi persamaan Maxwell ini terdiri dari 4 persamaan. Apa saja? Nah, sebelum itu saya akan share screen mengenai presentasi yang telah saya buat sebelumnya tentang persamaan Maxwell. Baik, berikut adalah presentasi yang telah saya buat mengenai persamaan Maxwell. Jadi, apa sih persamaan Maxwell itu? Jadi, kita next. Jadi persamaan Maxwell ini terdiri dari 4 persamaan. Yang pertama itu ada del dot E, yang kedua ada del dot B, yang ketiga ada del cross E, dan yang keempat ada del cross B. Nah, sebelumnya kita udah lihat nih, ini ada perkalian dot dan ada perkalian cross juga. Nah, karena medan elektromagnetika ini terdiri dari medan vektor, maka operasi yang akan dilakukan untuk medan elektromagnetika ini kebanyakan berkaitan dengan vektor. Nah, salah duanya adalah perkalian dot dan perkalian cross. Nah, operasi yang sering dilakukan untuk medan elektromagnetika salah satunya adalah operasi del. Nah, operasi del ini dilambangkan sebagai segitiga terbalik seperti yang kita lihat pada layar presentasi. Nah, apa sih perkalian del itu? Apa sih del itu? Dan apa sih perkalian dot dan perkalian cross itu? Nah, sebelum kita masuk ke satu-satu persamaan Maxwell, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu perkalian dot dan apa itu perkalian cross. Nah, jadi di sini bisa dilihat sendiri, untuk delnya sendiri itu bisa kita sebut sebagai gradien ya. Nah, operasi del ini dia itu menggunakan, fungsi yang dapat dihitung itu fungsi skalar ya. Nah, tapi hasil dari perhitungan gradien ini adalah fungsi vektor. Nah, kalau untuk divergensi sendiri, ini adalah del del dengan perkalian dot. Jadi misalkan tadi kita sempat lihat del dot E. Maka dari itu adalah del di perkalian dot dengan E. Nah, untuk del dot atau divergensi ini, fungsi yang bisa digunakan untuk divergensi adalah fungsi vektor dan hasil perhitungan yang akan dihasilkan adalah fungsi skalar. Dan terakhir ada yang namanya curl. Nah, curl ini adalah del dengan perkalian cross. Nah, fungsi apa yang bisa dihitung menggunakan curl? Fungsi yang bisa dihitung menggunakan curl antara lain adalah fungsi vektor dan eh, perhitungan curl akan menghasilkan fungsi vektor juga. Nah, karena kita sudah mengulas dari gradien, divergensi, dan curl ini, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan satu ialah divergensi E, persamaan dua ialah divergensi B, persamaan tiga ialah curl E, dan persamaan 4 ialah curl B. Dengan E di sini adalah medan listrik dan B adalah medan magnet. Langsung kita masuk ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini tadi kita tahu dia adalah divergensi E atau del dot E. Nah, del dot E ini persamaannya seperti apa sih bunyinya? Nah, sebelum itu kita akan mengulas juga definisi dari persamaan satu yang biasa dikenal sebagai hukum Gauss. Nah, hukum Gauss adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah garis medan yang melewati sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang berada di permukaannya. Hukum Gauss digunakan untuk menghitung jumlah besar fluks listrik yang melewati sebuah bidang. Nah, lalu bunyi hukum Gauss ini apa sih? Jadi kalau untuk bunyi hukum Gauss sendiri itu adalah bahwa flux listrik total yang melewati sembarang permukaan tertutup di sini didefinisikan sebagai permukaan yang mencakup volume tertentu, berjumlah sebanding dengan muatan listrik total yang berada di dalam permukaan tersebut. Nah, jadi hukum Gauss ini pada umumnya digunakan untuk menghitung medan listrik yang
ada pada muatan yang bergerak dengan cepat atau muatan yang pergerakannya dipercepat. Nah, untuk, hukum Gauss sendiri dapat digunakan untuk menghitung medan listrik pada benda-benda yang memiliki kesimetrisan tingkat tinggi. Contohnya silinder, bola, dan kotak. Apa sih rumus dari hukum Gauss ini? Jadi rumus dari hukum Gauss sendiri adalah flux E sama dengan Q per epsilon nol, di mana flux E adalah jumlah flux listrik yang melewati permukaan tertutup S, Q adalah muatan tertutup total di dalam S, dan epsilon nol adalah besarnya angka permitivitas ruang hampa. Jadi itu aja penjelasan yang bisa saya jabarkan mengenai persamaan satu Maxwell, yakni hukum Gauss. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ini tadi kita udah lihat ya, dia itu adalah divergensi B. Nah, divergensi B ini juga dia tidak memiliki nama hukum khusus, tapi dia biasa disebut sebagai divergensi dari medan magnetik. Nah, medan magnetik konstan dihasilkan oleh arus listrik yang tunak atau dia itu stabil gitu. Nah, jadi medan magnetik yang oleh arus listrik nih biasanya itu dasarnya adalah hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart itu yang mana? Hukum Biot-Savart itu yang ini ya, teman-teman, yang BR sama dengan mu 0 sama dengan 4pi integral I dikali zeta aksen per zeta kuadrat DL sama dengan mu 0 dikali I per 4pi integral DI dikali zeta aksen per zeta kuadrat. Nah, ini adalah hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini adalah hukum awal bagaimana kita bisa merumuskan bahwa divergensi B akan bernilai 0. Nah, dari hukum Biot-Savart ini, dengan memperhatikan kesebandingan, kita dapat menuliskan persamaan hukum Biot-Savart untuk sumber arus tunak atau stabil berupa luasan yang bervolume itu seperti di bawah, teman-teman. Jadi ini, BR sama dengan mu 0 per 4pi integral J R aksen dikali zeta aksen per zeta kuadrat D torsi. Nah, ini itu apa aja? Zeta aksen itu merupakan vektor posisi di koordinat sumber medan yang kita perhatikan. Sekarang kita akan olah hukum Biot-Savart ini untuk menghasilkan divergensi B sama dengan 0. Nah, pertama kita akan mendivergensikan hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini setelah didivergensi akan menghasilkan persamaan ini. Lalu kita akan mengingat sifat-sifat operasi vektor. Ini ada sifat yang del dot B dikali C, B cross C itu akan sama dengan B dot dalam kurung del cross C dikurang C dot dalam kurung del cross B. Nah, sehingga di persamaan akhir kita dapat mengetahui bahwa divergensi dari B merupakan mu 0 per 4pi integral seperti yang dalam kurung ya, ini ada zeta aksen per zeta kuadrat dot dalam kurung del cross J dikurang J dot dalam kurung del cross zeta aksen per zeta kuadrat tutup kurung. Nah, pada suku pertama ini besaran rapatnya tergantung pada koordinat ya teman-teman. Jadi J ini merupakan koordinat X, Y, Z. Nah, sedangkan turunan dikerjakan pada koordinat di luar. Nah, del ini jadinya kita akan mengoperasikan del pada X, Y, dan Z. Sehingga del cross J akan menghasilkan 0. Sementara itu, arah vektor zeta aksen menjauhi sumber. Sehingga kalau menjauhi sumber itu rotasinya bernilai 0. Maka secara total divergensi dari B akan sama dengan 0. Jadi itulah mengapa divergensi B ini ada di bawah ya, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persamaan ketiga. Nah, ini ada persamaan ketiga atau yang biasa kita kenal sebagai hukum Faraday. Jadi, untuk hukum Faraday sendiri adalah suatu hukum tentang induksi elektromagnetik yang lahir dari seorang fisikawan dan kimiawan asal Inggris bernama Michael Faraday. Nah, hukum Faraday punya bunyi seperti ini.
Jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Nah, itu adalah bunyi hukum Faraday. Nah, besarnya gaya gerak listrik induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet terhadap waktu dan banyaknya lilitan kumparan. Nah, rumus dari hukum Faraday sendiri adalah del cross E sama dengan min do B per do T. Atau curl E sama dengan minus do B per do T. Dengan ini curl E-nya itu adalah hukum Faraday-nya, do B per do T adalah turunan dari medan magnet terhadap waktu. Atau kita juga bisa merumuskan hukum Faraday ini sebagai E sama dengan minus N do flux per D flux per dt. Jadi, E ini adalah GGL induksi yang nanti satuannya akan memiliki satuan volt sama dengan min. N ini adalah jumlah lilitan flux dan do flux per do T adalah turunan dari, turunan dari flux magnet terhadap waktu. Nah, itu untuk hukum Faraday. Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan Maxwell terakhir, yakni hukum Ampere. Baik, ini ada persamaan terakhir di persamaan Maxwell, yakni hukum Ampere. Nah, di persamaan terakhir ini kita akan bertemu dengan curl B atau del cross B. Nah, hukum Ampere lahir untuk melengkapi hukum Biot-Savart. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hukum Biot-Savart ini perlu dilengkapi atau kenapa hukum Biot-Savart ini perlu disempurnakan? Jadi, hukum Biot-Savart adalah hukum yang umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet listrik yang dihasilkan oleh arus. Nah, apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun, ada namunnya teman-teman, ada namunnya, kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, untuk bentuk kawat yang lebih rumit, integral pada hukum Biot-Savart ini tidak dapat diselesaikan. Nah, maka dari itu muncul pertanyaan kan, apa ya metode alternatif untuk menghitung kuat medan magnet di sekitar arus listrik jika kawatnya ini tidak bisa diselesaikan menggunakan integral pada hukum Biot-Savart? Nah, jawabannya ada di hukum Ampere. Jadi, hukum Ampere dapat menghitung kuat medan magnet di sekitar arus listrik yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Biot-Savart. Nah, untuk persamaannya ada di layar ya. Jadi, misalkan, ini ada gambarnya juga untuk sebagai ilustrasi. Misalkan, di sebuah ruangan tertutup terdapat medan magnet. Nah, medan magnet dalam ruangan tersebut disimbolkan dengan B. Di dalam ruangan tertutup dibuat seolah-olah ada lintasannya nih, lintasan C sepanjang L misalkan. Seperti pada gambar di samping. Nah, bentuk lintasan bebas asalkan tertutup itu kan kembali ya, dia kembali ke lintasan awal. Nah, buat menentukan kuat medan magnetnya, kita bakal meninjau eee, se meninjau sedikit, lintasan L. Jadi ditentukan simbol DL yang merupakan elemen lintasan yang ditinjau. Nah, kuat medan magnet tersebut adalah B, maka hasil dari perkalian produk pada suatu elemen lintasan terhadap medan magnet B adalah integral tertutup ini ya, ada lingkarannya berarti integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali sigma I. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, B itu adalah kuat medan magnet pada lintasan tertutup C. Nah, DL adalah eee, elemen lintasan yang kita tinjau. Kan tadi kita memilih lintasan yang kita tinjau ya. Nah, terus mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah permeabilitas, sedangkan sigma I adalah arus listrik total yang mengalir sepanjang lintasan C. Nah, gitu. Jadi, ini kita dapat menyimpulkan kalau misalkan eee, curl B atau del cross B sama mu 0 dikali vektor J. Nah, persamaan hukum Ampere kan tadi kita udah tahu ya, dapat dirumuskan juga sebagai curl B sama dengan mu 0 dikali vektor J. Nah,
Curl B juga dapat dianalisiskan sebagai apa? Jadi, curl B itu bisa dianalisiskan sebagai, analisis B, analisis medan magnet di setiap posisi X atau kerapatan medan magnet. Kalau untuk mu nol sendiri, ini besar itu tergantung benda yang dilewati dan tadi sudah dikatakan juga kalau J merupakan vektor dari kerapatannya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai persamaan Maxwell. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan, eee selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 sendiri, pilihlah salah satu rumus dari persamaan Maxwell dan ceritakan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Jadi rumus yang akan saya gunakan adalah rumus dari hukum induksi Faraday. Baik, seperti yang tadi sempat disinggung, hukum Faraday ini adalah hukum induksi elektromagnetik dengan bunyi, jika jumlah flux magnet yang melewati suatu kumparan berubah, maka di ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Nah, induksi elektromagnetik dapat disebut juga sebagai munculnya listrik akibat pergerakan magnet. Oleh karena itu, kalau magnetnya ini diam, itu listriknya tidak akan dihasilkan. Nah, listrik ini akan menyala jika magnet bergerak menjauh dan mendekat di sekitar kumparan. Nah, salah satu alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan hukum induksi Faraday adalah transformator. Kamu pernah bayangin gak sih gimana caranya listrik yang tegangannya besar banget yang dihasilkan gardu induk dapat sampai dengan selamat ke rumah-rumah penduduk tanpa kendala tegangan apapun? Nah, disinilah transformator bekerja teman-teman. Jadi, transformator ini bekerja untuk menurunkan tegangan listrik yang dihasilkan gardu induk sebelum didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Nah, transformator yang bekerja untuk menurunkan tegangan biasanya disebut dengan transformator step down. Nah, transformator adalah alat yang fungsinya untuk menyalurkan energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Alat ini juga biasa disebut dengan trafo dan umumnya dipasang pada gardu listrik yang menghasilkan listrik sebesar jutaan volt. Tegangan dari gardu listrik ini akan dihubungkan ke trafo sebelum didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Kalau misalkan rumah-rumah penduduk menerima listrik yang tidak diturunkan tegangannya dulu, tentu akan sangat berbahaya ya. Nah, transformator memiliki dua jenis tipe. Yang pertama ada step up dan step down. Bedanya apa? Kalau misalkan step up itu dia gunanya untuk menaikkan tegangan listrik, sementara kalau step down itu untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, gimana cara kita ngebedain transformator step up sama transformator step down? Jadi cara membedakannya adalah kalau transformator step down itu lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder. Sementara kalau transformator step up itu sebaliknya, lilitan sekundernya itu lebih banyak daripada lilitan primer. Nah, selain pada untuk menurunkan listrik yang diedarkan ke rumah-rumah, trafo ini juga terdapat pada mobil dan motor, terutama pada komponen bernama induktor Ruhmkorff. Nah, komponen ini akan memberikan tegangan listrik pada mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja transformator dengan dibantu oleh animasi berikut. Oke, pertama, seperti yang tadi sudah saya bilang, saya akan mengenalkan prinsip kerja transformator. Nah, jadi transformator ini mampu menerima daya AC pada satu tegangan dan meneruskannya ke tegangan lain. Nah, dengan cara ini mereka mampu mencapai efisiensi yang lebih baik saat mentransfer daya pada jarak yang lebih jauh. Di sini kita akan membahas kerja dan struktur dari transformator tiga fase, dimulai dari bentuknya yang paling sederhana. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagian induksi elektromagnetik. Nah, prinsip kerja dasar transformator adalah induksi elektromagnetik. Nah, menurut prinsip ini, flux magnet yang terkait dengan loop akan menginduksi gaya gerak listrik di atasnya. Medan magnet yang berfluktuasi dapat dihasilkan oleh sebuah koil dan sistem gaya gerak listrik bergantian. Sebuah konduktor pembawa arus menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dengan sifat arus bolak-balik yang berfluktuasi, medan magnet yang terkait dengan koil juga akan berfluktuasi. Flux magnet dapat dihubungkan secara efektif ke lilitan sekunder. Dengan bantuan
inti yang dibuat dari bahan ferromagnetik. Berikut untuk animasinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya gerak listrik atau electromotion force. Nah, gaya gerak listrik ini medan magnet yang berfluktuasi akan menginduksi gaya gerak listrik pada kumparan sekunder karena induksi elektromagnetik. Karena belokan disusun dalam satu rangkaian, GGL yang diinduksi melewati lilitan akan menjadi jumlah dari GGL individu yang diinduksi di setiap belokan. Karena flux magnet yang sama melewati kumparan primer dan sekunder, GGL perputaran untuk kumparan primer dan sekunder akan bernilai sama. GGL perputaran untuk koil primer terkait dengan tegangan input. Akibatnya, GGL terinduksi pada kumparan sekunder. Ini berarti jika lebih sedikit belokan di sekunder daripada di primer, maka itu dapat menurunkan tegangan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Transformator tiga fasa ini sebenarnya terdiri dari tiga transformator satu fasa. Namun dengan konfigurasi koil yang sedikit berbeda. Di sini gulungan primer dan sekunder duduk secara konsentris dan lilitan seperti itu digunakan dalam transformator tiga fasa. Transformator dengan peringkat daya tinggi umumnya menggunakan jenis lilitan khusus yang dikenal sebagai lilitan tipe disk. Lilitan ini dihubungkan secara seri melalui persilangan luar dan dalam. Lilitan tegangan rendah terhubung dalam konfigurasi delta, sementara lilitan tegangan tinggi terhubung dalam konfigurasi bintang. Dengan demikian, tegangan saluran akan semakin meningkat pada sisi tegangan yang tinggi. Ini juga berarti transformator step up tiga fasa kita bisa mendapatkan 4 kabel keluaran, yakni 3 kabel listrik tiga fase dan satu netral. Bushing berinsulasi tegangan tinggi diperlukan untuk mengeluarkan energi listrik. Berikut animasinya. Baik, dan untuk yang terakhir ini adalah bagian inti dari transformator. Jadi, inti transformator terbuat dari laminasi baja berinsulasi tipis. Laminasi baja ditumpuk bersama untuk membentuk kaki tiga fase. Tujuan dari laminasi tipis ini adalah untuk mengurangi energi yang hilang akibat pembentukan arus eddy. Lilitan tegangan rendah biasanya berada di dekat inti. Berbagai macam kehilangan energi terjadi saat mentransfer daya dari primer ke kumparan sekunder. Semua kehilangan energi ini biasanya hilangnya sebagai panas, jadi trafo ini untuk meredamkan panas dia diberikan koil pendingin. Nah, minyak minyak juga bisa menghilangkan panas melalui konveksi alami dan minyak di dalam tangki akan mengembang karena menyerap panas yang dihasilkan. Tangki konservator juga membantu dalam mengakomodasi perubahan volume ini. Jadi, begitulah prinsip kerja dari transformator. Untuk animasinya bisa disimak sebagai berikut. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan harapannya semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya Syifa Salsabila pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.